Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak nantinya, amin ya rabbal alamin. Terkait tentang kaji kita pada hari ini akan kita lanjutkan, yaitu berbicara tentang zakat. Semalam ibu-ibu majelis ta'lim al-iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya zakat di zaman Rasulullah dan di zaman Khulafaur Rasyidin. Ini terkait tentang masalah sejarah. Sejauh mana perkembangan zakat itu dari mulai di zaman Nabi Muhammad sampai kepada di zaman Khulafaur Rasyidin atau di zaman para sahabat. Di dalam Al-Quran banyak sekali berbicara tentang dalil, landasan hukum, bagaimana supaya kita diwajibkan untuk membayar zakat. Ya, salah satunya adalah pada rukun Islam yang poin ke-4, yaitu membayar zakat. Ya, membayar zakat bagi yang mampu. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena membayar zakat ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali dalilnya di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 110. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah, dan laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi di dalam Al-Quran ini dikatakan, dalam poin ini dalam surah Al-Baqarah ayat 110 ini dikatakan, yang pertama laksanakan solat, ya, kemudian disusul dengan tunaikanlah zakat. Nah, itulah salah satu dalil kenapa kita harus wajib untuk yang namanya membayar zakat. Ketika Allah memerintahkan kita untuk membayar zakat, maka suka tidak suka, mau tidak mau harus kita laksanakan. Apabila kita mampu untuk membayar zakat, maka kita akan menjadi seorang muzakki. Tetapi apabila kita tidak mampu untuk membayar zakat, maka kita akan berprofesi sebagai mustahid, atau yang disebut dengan namanya mustahak. Ketika perintah Allah ini turun kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya untuk wajib melaksanakan yang namanya membayar zakat. Ya. Kemudian selanjutnya, ketika Rasulullah SAW telah wafat, maka kepemimpinan daripada agama Islam ini diturunkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Khalifah Abu Bakar adalah khalifah yang pertama setelah Nabi Muhammad meninggal. Karena setelah Nabi Muhammad meninggal, maka zaman Khulafaur Rasyidin mulai diawali dengan kepemimpinan daripada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian disusul Khalifah Umar ibn Khattab, kemudian disusul yang ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Khalifah Ali ibn Abi Thalib. Jadi di zaman daripada Khulafaur Rasyidin, ya, di zaman Khulafaur Rasyidin, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq ini sangat rentan sekali, sangat tegas mengatakan kepada umat Islam bahwasanya pelaksanaan zakat ini memang harus dilaksanakan. Karena ketika di zaman Khalifah Abu Bakar, banyak orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW telah wafat, maka tidak ada kewajiban mereka untuk membayar zakat. Itulah perasaan orang itu. Jadi Khalifah Abu Bakar tetap komitmen, tetap istiqomah, karena itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan jelas ada dalilnya. Maka Khalifah Abu Bakar mengeluarkan sebuah fatwa atau peraturan bahwasanya apabila ada orang yang tidak membayar zakat, maka wajib dihukum. Itu ketika itu. Kenapa? Karena masih banyak orang-orang yang dia mampu, dia memiliki harta, dan dia istilahnya berkecukupan, tapi dia enggan untuk membayar zakat. Maka Abu Bakar dengan tegas untuk memerangi mereka orang-orang yang tidak membayar zakat. Kenapa? Karena dianggap telah melanggar perintah daripada Allah Subhanahu wa taala.
Sebelum masuk kepada zaman Khulafaur Rasyidin, zakat di periode Mekah ketika di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Al-Qur'an yang mengingatkan orang-orang mukmin agar mengeluarkan sebagian harta kekayaan untuk orang-orang miskin diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih tinggal di kota Makkah. Jadi ketika wahyu Allah Subhanahu wa taala itu turun di kota Makkah, maka Nabi Muhammad hanya menyebarkan dakwah untuk membayar zakat itu di sekitar kota Makkah. Karena pada saat itu memang Islam itu hanya masih berkutat atau masih dalam keadaan kondisi di kota Makkah. Karena pada saat itu Nabi Muhammad masih berada di kota Makkah, belum hijrah ke kota Madinah. Dan intinya perbuatan tersebut sebagai anjuran. Ya, sebagai anjuran. Kemudian selanjutnya pada periode Madinah, setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, kemudian Nabi SAW menerima wahyu. Ya, intinya seperti itu. Maka inilah yang dikatakan tadi bahwasanya ayat yang saya katakan tadi, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Ayat ini turun ketika di periode Madinah. Ketika itu ya berbeda dengan ayat sebelumnya, hanya sebatas anjuran, akan tetapi ayat ini adalah jatuh kepada kewajiban. Makanya di situ dia dikatakan laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Berarti ini hukumnya wajib bagi kita seluruh umat Islam yang mengaku Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya Bu ya, itulah salah satu merupakan daripada sejarah perkembangan zakat itu, baik itu di zaman Nabi maupun di zaman Rasulullah sallallahu, di zaman Nabi Muhammad, kemudian di zaman Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itu lanjut terus. Ya, pada masa itu apabila ada orang-orang tidak membayar zakat, maka pada saat itu khalifah istilahnya berkewajiban untuk mengingatkan. Apabila juga tidak diingatkan, maka wajib diperangi ketika itu. Tapi coba kita lihat pada saat ini hanya sebatas anjuran. Intinya memang betul hukum itu wajib kepada kita, tetapi tidak ada istilahnya dalam arti kata dampak negatif apabila kita tidak menunaikan yang namanya membayar zakat. Kita hanya istilahnya menganjurkan kepada umat Islam bahwasanya perintah Allah itu wajib kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Maka daripada itu kita berharap bahwasanya kita seluruh umat Islam, macam ibu-ibu nih, sedikit lagi kemarin kan kita kan sudah melaksanakan yang namanya hari raya Idul Fitri. Ya, kapan dibayarkan zakat tuh? Ketika dalam pelaksanaan bulan suci Ramadan. Itu yang namanya zakat fitrah. Tapi kalau zakat mal tentukan sesuai dengan haul dan hisabnya. Maka ada beberapa materi yang harus kita sampaikan nanti di masa yang akan datang, bahwasanya dalam penempatan zakat ini ada waktu istilahnya haul dan hisab yang harus kita laksanakan. Jadi saya berharap kepada ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang mampu bayar zakat, yang tak mampu minta zakat. Itu saja konsepnya. Jangan pada poning-poning kepada kita memintanya. Kalau kita mampu, maka kita sebagai seorang muzaki. Akan tetapi apabila kita tidak mampu, maka posisi kita sebagai mustahil. Ya Bu ya? Oke. Jadi mungkin yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Allahumma a'tiqil aqami tariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.